Siapa di sini yang pernah ke Jepang terus berpikir kayak ini negara kenapa minim banget ya tempat sampahnya? Kemana-mana mau buang sampah tuh rasanya susah banget. Nah, untuk kalian yang belum pernah ke Jepang guys, menurut gue pribadi dan teman-teman gue dan keluarga gue yang udah pernah ke Jepang sih semuanya mengatakan hal yang sama ya. Jadi di Jepang itu memang nyari tempat sampah tuh susah banget. Tapi yang uniknya adalah kemanapun kalian pergi, rata-rata tempat-tempat umum tuh bersih-bersih, kayak nggak ada sampah berserakan, jalanan pedestriannya bersih banget, kinclong gitu. Banyak yang ngira tempat sampah yang minim itu karena kebiasaan masyarakat Jepang yang udah bersih dari sananya, makanya nggak usah ditaruh tempat sampah yang banyak juga nggak masalah gitu. Tapi sebenarnya nggak sesederhana itu guys, ada alasan dibalik kenapa jumlah tempat sampah di Jepang itu sangat minim. Dan hari ini gue pengen bahas tentang itu. Hai guys, selamat datang di videonya Diera Natania, dan ini adalah playlist yang belum ada namanya. Playlist dimana kita akan membahas banyak hal yang sebenarnya basic, umum tentang Jepang, tapi kayaknya masih sedikit membingungkan banyak orang. Kalau misalnya kalian suka pembahasan-pembahasan tentang Jepang kayak gini, boleh langsung tulis aja di kolom komentar, jadi gue bisa tahu kalau kalian suka dan gue bisa memperbanyak video-video seperti ini. Jadi untuk video pembukaan di playlist yang belum ada namanya ini adalah kita membahas tempat sampah aja yuk guys, karena ini sepertinya opini yang paling umum terucap oleh para wisatawan yang datang ke Jepang ya. Dan gue pribadi meskipun udah 11 tahun lebih gue tinggal di Jepang, sampai detik ini gue masih merasakan hal yang sama, yaitu cari tempat sampah di Jepang itu memang susah banget guys. Saking susahnya nih, gue tuh selalu membawa kayak plastik kecil di dalam tas kalau lagi jalan-jalan gitu ya. Jadi setiap kali gue ke convenience store, misalnya gue beli roti atau gue beli minuman, beli apapun itu, terus kan itu ada sampahnya tuh. Nah itu sampahnya biasanya gue masukin ke plastik dulu, gue taruh di dalam tas, dan nanti pas pulang ke hotel baru gue buang gitu. Palingan kalau ada pun di dalam supermarket atau di dalam minimarket atau di stasiun. Sisanya kayak di taman-taman gitu aja tuh jarang banget guys. Bahkan banyak nih tempat-tempat yang memang ditempel kayak sampah pribadi harus dibuang sendiri, nggak boleh buang di sini. Jadi gue udah rangkum nih 3 hal utama yang membuat tempat sampah di Jepang itu sangat minim jumlahnya. Yang paling pertama adalah faktor keamanan guys. Kita mundur dulu ke tahun 1995. Ini ada satu kejadian yang seluruh Jepang itu sangat gempar, dan kayaknya sampai detik ini nggak ada deh satu orang pun orang Jepang yang nggak tahu sama kejadian ini. Ini adalah kejadian teror gas sarin. Jadi pada tanggal 20 Maret 1995, sekte Omu Shindikyo, sebuah sekte keagamaan yang cukup besar di Jepang, itu melakukan aksi seperti terorisme gitu ya di subway Tokyo. Jadi mereka tuh meledakkan gas sarin di bawah tanah, dan ini menyebabkan 14 orang meninggal dan 6.000 orang luka parah. Pertama kita bahas dulu soal Omu Shindikyo ini. Jadi ini adalah sekte, ajarannya tuh seperti gabungan antara Buddha, Shinto, dan ajaran-ajaran lain dicampur aduk menjadi satu. Tapi bedanya dengan agama lain adalah mereka tuh fokus banget di hari kiamat. Jadi mereka tuh seperti meramalkan kalau hari kiamat tuh manusia akan kayak hancur lebur istilahnya, dan hanya pengikut Omu Shindikyo aja yang bisa masuk ke entah itu paradise, surga, atau apapun lah yang mereka percaya. Pokoknya yang aman tuh cuma pengikut Omu Shindikyo aja. Sekte ini tuh katanya ekstrim banget, tapi memang tidak ada seperti hal yang mendesak mereka untuk dibubarkan gitu guys, sebelum kejadian si gas sarin ini. Nah sekarang kedua kita bahas tentang gas sarin. Jadi gas sarin ini adalah sebuah gas yang menyerang sistem saraf. Dan gas ini tuh sangat mudah untuk menguap ya. Jadi sekalinya menguap itu langsung memenuhi ruangan gitu. Nah lalu tanggal 20 Maret 1995 gas sarin ini tuh disembunyikan di banyak tempat di bawah tanah, tepatnya di subway Tokyo ketika jam rush hour atau ketika orang-orang lagi mau pergi kerja. Jadi itu posisinya Tokyo tuh lagi penuh-penuhnya sama manusia guys. Mungkin kalian yang udah pernah ke Jepang pernah ya mengalami naik kereta pas lagi rush hour ketika jam 7-8 pagi, itu semua orang
kayak ngumpul di situ gitu. Nah, sebelum jam rush hour itu mereka tuh ternyata udah menyembunyikan si gas-gas sarin ini di berbagai tempat, dan ketika orang-orang tuh udah mulai rame, itu diledakkan, dan ledakannya itu mengakibatkan 14 orang meninggal dan 6.000 orang terluka. Sejak hari itu akhirnya Omu Shindikyo itu dibubarkan oleh pemerintah Jepang, dan sejak hari itu kayaknya pemerintah juga menaruh perhatian lebih terhadap sekte-sekte seperti ini supaya kejadian ini tuh nggak terulang lagi. Dan hubungannya dengan tempat sampah adalah dicurigai kalau bom-bom dari gas sarin ini tuh disembunyikan oleh para sekte Omu Shindikyo ini tuh di dalam tong sampah. Karena memang tong sampah itu kan kebanyakan tertutup, nggak terlihat gitu ya bagian dalamnya tuh ada apa aja isinya. Jadi itu tempat yang sangat perfect gitu untuk menyembunyikan bom gas sarin. Meskipun katanya sampai saat ini tuh belum ada bukti resmi kalau bom-bom itu tuh memang diumpetin di dalam tempat sampah umum. Besar kemungkinan kalau bom itu ya disembunyikan di dalam tempat sampah, kalau enggak ya di mana lagi gitu yang nggak terlalu obvious kan tempatnya. Makanya sejak saat itu pemerintah Jepang tuh mengurangi gila-gilaan jumlah tempat sampah umum, dan sekalipun ada biasanya ditaruh di tempat-tempat yang sangat ramai orang, atau ada juga tempat-tempat sampah yang dibikin transparan supaya kelihatan dalamnya tuh isinya apa. Belum lagi di Jepang tuh sebenarnya ada sih guys kejadian sekali dua kali penghilangan nyawa dan mayatnya itu ditaruh di tempat sampah umum yang tertutup. Nah, ini juga salah satu alasan lain lagi ya selain si gas sarin itu tadi, untuk mengurangi jumlah tempat sampah umum yang ada di Jepang. Faktor kedua adalah sistem pemilahan sampah di Jepang yang lumayan kompleks. Kalau misalnya kalian tinggal di Jepang, pasti kalian udah ngerti banget nih gimana kompleksnya pisah-pisahin sampah yang ada di Jepang. Mulai dari sampah bakar, sampah non-bakar, sampah besar. Terus sampah non-bakar ini dibagi-bagi lagi, sampah kardus, kertas, plastik, botol plastik, kaleng, beling, dan lain-lain guys, sebanyak itu. Dan memang di Jepang itu ini sangat dijaga ketat ya guys. Jadi maksudnya setiap rumah itu diwajibkan untuk memisah-misahkan sampahnya secara detail. Karena apa? Karena ini semua mau di-recycle lagi. Kalau misalnya sampahnya tuh tercampur aduk, nanti ujung-ujungnya tidak bisa di-recycle, dan ini sangat menghambat proses recycle itu tadi kan. Makanya masyarakat tuh diharapkan untuk memilah-milah sampah sampai sedetail itu. Tapi masalahnya kalau di tempat umum biasanya kan antara orang-orang tuh males ya untuk memisahkan atau nggak ngerti caranya, apalagi kalau turis. Jadi kadang-kadang meskipun udah disiapin tong sampah recycle yang sekat-sekat gitu, kadang-kadang orang tuh masih masukin secara sembarangan aja gitu. Nah sekarang kalau misalnya tempat sampahnya ada 2-3 doang sih ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya ada ratusan bahkan ribuan di setiap kota, ini akan jadi tanggung jawab tambahan, beban tambahan lagi kan untuk pemerintah. Belum harus bayar gaji karyawannya lebih banyak lagi karena lebih banyak waktu yang dipakai untuk memilah-milah sampah itu. Kedua, tempat sampah itu kan juga butuh maintenance ya guys. Nggak mungkin dong kita cuma taruh tempat sampah terus nggak diurusin sama sekali. Pasti harus dibersihin, ntar dilap kalau misalnya ada yang kotor. Setiap berapa jam harus diganti plastiknya dan lain-lain. Dan ini semua kan butuh cost ya. Dan semakin banyak tempat sampah umum ya udah pasti costnya akan semakin tinggi. Dan itu menjadi beban negara. Makanya dengan mengurangi jumlah tempat sampah umum, ini pastinya bisa lebih menghemat jumlah kos yang harus dikeluarkan. Faktor ketiga adalah budaya untuk membawa pulang sampah sendiri. Ini sebenarnya kayak ayam dan telur sih guys, nggak tahu ya yang duluan yang mana ya. Apakah karena masyarakat Jepangnya udah bersih dulu makanya tempat sampah jadi lebih dikit, atau karena tempat sampahnya sedikit makanya masyarakat Jepang jadi lebih bersih? Who knows? Tapi satu hal yang pasti adalah meskipun tempat sampah di Jepang itu sangat sedikit, masyarakatnya itu terlihat tidak pengaruh gitu ya. Karena ya tetap aja jalanan bersih, mau tempat sampah jumlahnya banyak kayak dikit kayak tetap aja jalanan tuh bersih gitu. Karena memang sistem pendidikan di Jepang itu dari kecil udah diajarkan untuk selalu peduli dengan kebersihan. Mungkin kalian juga udah tahu ya kalau di Jepang itu dari sejak TK bahkan atau SD itu udah diajarin untuk piket. Jadi bersih-bersih ruangan kelas bareng-bareng. Terus mereka juga diajarin untuk selalu membersihkan tempat yang udah mereka pakai, apalagi tempat umum gitu. Karena itu
itu dipakai semua orang, jadi kita harus bertanggung jawab untuk tempat itu gitu kalau udah dipakai. Jadi kebiasaan ini tuh nggak pernah berubah dari dulu, dan orang tua mengajarkan ke anaknya lagi, dan ketika anaknya udah besar akan diajarkan ke anaknya lagi, begitu terus guys sampai sekarang. Ini tuh udah bertumbuh menjadi budaya atau manner tidak tertulis di Jepang kalau buang sampah sembarangan itu adalah hal-hal yang sangat memalukan, dan orang Jepang tuh nggak segan-segan untuk menegur orang yang membuang sampah sembarangan. Apalagi ada kaitannya juga dengan kepercayaan mereka yang Shinto, karena di agama Shinto itu, correct me if I'm wrong BTW, ada kepercayaan kalau di segala tempat itu ada dewanya guys. Jadi kalau misal kalian buang sampah sembarangan di sungai gitu misalnya, nanti kalian bisa diomelin tuh sama dewa sungai gitu kan. Dan simbolisasi dewa yang kotor karena manusia itu sebenarnya kalian bisa tonton di film Ghibli yang Spirited Away. Oke, jadi itu dia 3 faktor kenapa tempat sampah umum di Jepang itu sangat sedikit jumlahnya. Tapi sebenarnya sekarang kondisinya tuh udah agak berubah guys. Kalau misalnya kalian belum tahu, akhir-akhir ini di Jepang itu sedang mengalami over tourism, alias jumlah turis yang sangat meledak beberapa tahun belakangan ini. Nah, selama ini kondisi tempat sampah yang sedikit itu tidak menjadi masalah di Jepang, tapi karena over tourism ini, lonjakan jumlah sampah di perkotaan-perkotaan besar seperti Tokyo, Kyoto, Osaka itu kan jadi signifikan banget, dan ini mulai menjadi masalah sosial ya, karena banyak banget masyarakat lokalnya yang mengeluh juga soal ini. Akhirnya pemerintah mengambil tindakan tegas di tanggal 1 Juni 2026 kemarin. Katanya akan mendenda setiap orang yang ketahuan buang sampah sembarangan, tapi lokasinya ini masih di Shibuya aja guys. Jadi kayaknya mereka masih tes ombak dulu kali ya di Shibuya ini. Nanti kalau misalnya berhasil, baru diterapkan di lokasi lain mungkin. Cuma susah juga guys, soalnya kalau misal kalian nggak kelihatan lagi buang sampah secara sembarangan, itu kan nggak ketahuan ya, gimana cara bisa ketahuannya. Jadi dendanya juga susah gitu. Nah, tapi katanya di sana tuh udah banyak banget yang patroli-patroli memantau siapa aja yang buang sampah sembarangan, karena memang jujur Shibuya itu sekarang sampahnya lumayan banyak ya guys. Kalau kita jalan-jalan ke sana tuh sampah-sampah di pinggir-pinggir jalanan tuh membeludak banget. BTW yang akan didenda ini bukan cuma turis aja, karena obviously bukan cuma turis aja yang buang sampah sembarangan, tapi masyarakat lokal Jepangnya juga. Jadi denda ini akan diaplikasikan untuk semua orang yang ada di Shibuya. Terus pemerintah Jepang juga menghimbau untuk setiap toko yang ada di Shibuya untuk menambahkan volume tempat sampah mereka, atau setidaknya menyiapkan gitu yang tadinya belum ada, supaya setiap orang yang misalnya beli makanan di toko mereka itu bisa buang sampahnya langsung di toko mereka juga, nggak usah dibawa-bawa keluar lagi. Dan lonjakan volume sampah yang ada di Shibuya dan kota-kota besar lainnya ini menyadarkan pemerintah dan masyarakat Jepang kalau memang meskipun sistem yang berjalan selama ini tuh udah cukup baik dan cukup berhasil, tapi kalau misalnya zaman sudah berubah ya mau nggak mau kita harus adaptasi lagi gitu. Semoga kedepannya Jepang masih tetap bisa menjaga kondisi negaranya yang bersih, karena itu juga salah satu daya jual Jepang yang sangat besar ya menurut gue di mancanegara. Dan untuk teman-teman yang lagi nonton, kalau misalnya kalian mau datang ke Jepang, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan juga, jangan buang sampah sembarangan. Oke, jadi seperti itulah ya guys pembahasan tentang tempat sampah di Jepang kita kali ini. Dan kalau misalnya kalian suka video seperti ini, tolong tulis di kolom komentar atau di like videonya, jadi gue bisa tahu dan bisa lebih banyak membahas tentang hal-hal Jepang lainnya. Dan mohon maaf kalau misalnya gue ada salah kata di sepanjang video ini, atau misalnya ada salah informasi, kalian juga boleh koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, bye!